أن محمدًا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang saya sedang berada di Bandara Saudia yang baru, menjemput subscriber saya yang ikut penerbangan Saudi Arabia. Dan barusan saya dari mengantarkan temen yang WNI yang terbang menggunakan maskapai Garuda. Tapi karena saya dibawain oleh-oleh, saya jemputnya beliau dulu. Beliau langsung mau ke Taif, tapi nggak tahu nih, bingung mau naik apa. Nih sekarang nih, halo. Assalamualaikum. Salam. Nih corona gini. Corona. Ayo, yang Edison yang mana nih, yang Edison? Edison. Oh oke, ayo langsung dah. Nih mau melanjutkan perjalanan kemana? Kemana, Pak? Ke Mekah dulu lah. Mau ke Mekah? Apa ke mau Taif? Ya, tapi nanti nyari taksinya di sana aja. Nanti saya carikan taksi di luar ya. Iya. Antum mau langsung ke Mekah apa mau langsung ke Taif sih? Langsung ke Mekah aja. Mau ke Mekah? Iya. Mau ke Mekah dulu. Ada tempat di sana? Ya. Udah lah. Mau nanya ke saya sangat kamu ya. Gimana sih? Ini baru berapa bulan sih di Indonesia udah bingung ini. Hah? Udah 8 bulanan dah. Ini 8 bulan. Iya, sama Ini. juga. Sama barengan juga. Pantesan dia bingung nyampe sini. Ntar dulu, anak buka. Oke, masukin dah. Yang punya antum taruh di sini aja, di depan aja. Depan tuh. Punya antum taruh depan. Yang ada oleh-olehnya di mana sih? Ya ini. Oh ya udah. Terima kasih. Ayo sini ayo. Ketemu sama Nah, YouTuber aslinya Pak Hairul Azam. Kamu di depan sini. Biar dia di belakang, karena dia mau bongkar-bongkar itu. Oke, teman-teman, nih. Ini sekarang lagi sama teman-teman yang kurang tutup. Nah. Aduh, baru 8 bulan udah bingung gini nih orang-orang. Bingung ya. Iya. Udah habis duit. Aduh. Gimana perjalanannya nih? Alhamdulillah lancar. Lancar ya? Cuma itu yang di sana aja tadi itu nunggu lama. Oh, yang itu ya. Di Jakarta itu ya. Oh iya udah tahu udah. Jadi mereka ini sebenarnya sudah tes COVID ya. Edison sudah tes COVID ya? Udah. Jadi dia sudah tes COVID tapi kelewat tanggal ya. Karena seperti yang saya informasikan kepada teman-teman kemarin di YouTube, bahwa Saudi Airlines itu bukan dihitung dari sejak dia dikeluarkan suratnya, akan tetapi sejak dia melakukan tes kayak gitu. Ya antum tesnya tanggal 8 ya? Iya, Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 5 hari. Sementara Saudi cuma memberikan waktu 3 hari kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen balik menggunakan maskapai Saudi Airlines, itu harus tes COVID-nya itu sehari sebelum penerbangan. Ya, sehari atau 2 hari sebelum penerbangan lah, hari gitu. Tapi aman ya, nggak ada kendala di jalan. Alhamdulillah aman. Langsung ya dari sana. langsung. Oke, kalau teman-teman yang lain karena kemarin masih kan sebenarnya bareng nih. Anak kan juga punya teman-teman yang berangkat dari Indonesia. Teman-teman yang berangkat dari Indonesia menggunakan maskapai Garuda Airlines, tapi mereka kan masih transit di Aceh, makanya mereka masih telat sedikit. Mungkin nanti jam 8 nyampe ke Jeddah. Iya, betul. Ini ngomong-ngomong, di Taif kerja apa nih? Di restoran. Restoran? Iya. Oh, Di restoran Turki. di restoran Turki. Iya. Oke, sebentar, saya nyasar juga ini. Saya pakai ini juga nih sebenarnya. GPS. Telepon.
Engki, Pak. Engki, Pak. HP-nya kamu ketinggalan. Aisan, biar cepat biar aja sini. Pas maskernya dong biar kelihatan. Satu, dua. Siap. Ya, makasih ya. Saya. Jati. Alhamdulillah teman-teman, saya sekarang sudah sampai di Bandara Internasional Jeddah yang lama. Di sini bersama nih. Lagi nih ngapain, Pak? Rokok-rokokan, lagi ngerokok katanya. Sini kita sedang bersama dari KJRI Jeddah dan juga aktivis. Ada Pak Zainuri, ada Pak Sastro Gento yang mengantarkan kepulangan orang-orang yang sedang sakit. Oke. Nunggu siapa sih, Pak? Nunggu kedatangan dengan maskapai Garuda. Karena kita juga dari Indonesia, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jakarta yang terbang menggunakan pesawat Garuda Airlines ya pada tanggal 12 Oktober. Dan sekarang sebenarnya sudah waktunya keluar ya, tapi belum ada. Nah, ini kayaknya nih. Ini kayaknya nih. Udah pada banyak orang yang keluar. Kemungkinan ini adalah teman-teman kita yang menggunakan maskapai Garuda Airlines. Oh, diusir orang-orang yang di dalam diusir. Jadi orang yang tinggal di dalam tadi diusir karena mungkin sebentar lagi banyak orang-orang yang akan keluar. Jadi yang di dalam disuruh keluar dulu agar tidak terlalu menumpuk atau tidak terlalu banyak orang-orang yang ada di dalam bandara. Oke teman-teman, sebenarnya capek juga ya, tapi karena memang basicnya itu melayani orang seperti pelaksanaan ibadah haji dan umroh, jadi kita nikmatin saja. Karena ya apa ya, selain kita bekerja juga kita membantu orang lain. Di sana juga ada pihak KJRI yang hadir ketika WNI kita membutuhkan bantuan, ingin pulang. Dan barusan itu ada orang yang sebelumnya itu mengalami kecelakaan tunggal katanya ya, mengalami kecelakaan tunggal dan tidak bisa berjalan sehingga diantarkan oleh petugas KJRI. Dia diantarkan sampai nyampe ke Indonesia karena tidak ada yang mendampingi. Jadi petugas KJRI ini bolak-balik. Ini enak juga ya jadi petugas KJRI ya. Yang nganterin pulang ke Indonesia, diantarkan sampai ke rumah. Masya Allah. Ini adalah bukti kehadiran pemerintah ketika WNI kita mengalami masalah. Dan di bandara sekarang cukup ramai, cukup padat. Semoga keadaan di Saudi Arabia segera membaik seperti dahulu kala sehingga pelaksanaan ibadah umroh bisa kembali berjalan seperti awal sebelum adanya lockdown di Arab Saudi. ايش هذا؟ فلمان. فلمان. ما شاء الله. هذا اصلي باكستان ولا كيف؟ باكستاني ما في سعر. 100 ريال ها؟ Masya Allah, 100 rial. Uang Indonesia 400.000. Hilang buat rokok. Masya Allah. Muskil ente badin. Masya Allah, dia juga bawa rokok nih teman-teman. Katanya satunya itu satu slop 400.000. Masya Allah. Uang Indonesia berapa? Uang Indonesia 400.000 rupiah. Tarif ada? 100 rial 400,000 rupiah Indonesia. ايش هذا؟ اشتري رز كتير 50 هذا 50 kilo. Ya enggak? Buat beli beras ini bisa dapat satu sak ini.
Bisa dapat 1 sak ini kalau di Indonesia. Tapi cuma buat beli rokok 1 rial Pak. Masya Allah. Rokok Indonesia itu 50 rial sekarang. Enggak, dia nggak jual Pak, katanya nggak jual, mau dijual ke teman-temannya. Fan Pakistan itu, Pakistan fan. Wen Pakistan. Lahore. Hah? Lahore. Lahore. Mau Islamabad? Lahore, Lahore. Lahore. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah nyampe dengan selamat. Corona tak boleh. Nah, aja. Masya Allah, gimana perjalanan? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Lancar ya? Nggak ada halangan apapun dari Surabaya? Enak mah. Alhamdulillah. Gimana itu masalah e-hajj? Aman? E-hajj? Sehat mah, alhamdulillah udah daftar dulu. Nanti ke Jakarta udah scan udah. Oh, oke. Langsung Berarti masuk. mantap ya? Iya, alhamdulillah. Sip. Masih banyak nih. Dari Surabaya berapa orang, Mas? Cuman ada 4 orang. 4 orang ya? Oke. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah bersama teman-teman kita yang barusan landing dan alhamdulillah ini langsung kemana ini? Yang ini langsung kemana? Ini ke rumah semua, Oh, dibawa ke rumah Pak Zen. rumah semua. Terus Oke. karena majikannya pasrah sama ke kita. Oke. Nah, terserah kamu mau langsung di pesawatin mau enggak. Terus besok mau sekarang mau besok terserah. Oke. Yang kemarin yang langsung dikawal polisi yang mana? Spesial. Ini gimana perasaannya nih udah nyampe sini? Alhamdulillah senang sih. Ada kendala nggak? Jalan? Alhamdulillah lancar semua. Nggak ada kendala apapun. Alhamdulillah. Meskipun ada satu syarat yang tidak dipenuhi. Apa itu? Lancar Oke. semua, alhamdulillah. Sip. Terima kasih banyak Alhamdulillah, buat alhamdulillah. tim Oke, siap. Ayo dah. Masuk pulang. Ya, oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di rumahnya Pak Zain. Dan ini teman-teman kita yang barusan dari bandara, karena penerbangannya masih besok, kita masih suruh nginep dulu di sini biar nggak capek-capek. Dan di sini ada berapa orang sih? 2. Barusan yang sudah dijemput majikannya berapa tadi Pak? 2. Dan di sini juga ada 2 orang. Halo Mbak. Halo. Ini besok kemana nih? Saya ke Al-Qasim. Ke Al-Qasim. Ini? Itu ke Riyadh. Satunya? Ke Riyadh juga. Oke. Nah, itu teman-teman. Masya Allah, kita suruh nginep aja dulu di sini biar istirahat. Walaupun di dalam pesawat mereka tidur terus kayaknya. Aduh. Jadi buat teman-teman untuk penerbangan selanjutnya silahkan menghubungi Bapak Muhammad Zainuri. Tanya aja lah bagaimana keadaan di Indonesia. Gimana Pak? Di bandara. Di bandara, aduh, Gimana? sangat ruwet banget, banyak aturan. Aturannya banyak. Di sini Kalau di sini kalau udah surat sudah oke ya oke. Kalau suratnya misalnya keterangannya di situ, Iqomah masih hidup, Auda masih ada, itu langsung udah. Hari ini loh katanya banyak yang visa ziarah ketahan. iya betul. Tertahan katanya. Dan bahkan ada subscriber saya yang juga ikut Saudi Airlines, mereka katanya ditahan last minute. Karena mereka nggak tahu caranya. Gimana ceritanya? Kamu tahu caranya PJTK itu memperlakukan imigrasi kayaknya imigrasi itu memperlakukan untuk visa ziarah harus betul-betul ziarah. Bukan untuk bekerja. Kalau untuk bekerja Betul. ya, harus disertai dengan tiket pulang pergi. Enggak, yang ini masalahnya bukan visa ziarah Pak. Mereka Iqomah ada, cuti ada, tapi sama orang di sana katanya nggak tahu siapa, oknum lah mungkin ini. Dia katanya ini TKI baru katanya gitu. Padahal udah ditunjukkan Iqomah, ditunjukkan surat cuti masih bilang baru kayak gitu. Nah itulah, jadi mereka tidak menggunakan sistem yang baik. Benar. Tidak menggunakan sistem. Kalau di sini kan yang berlaku sistem, bukan melihat perorangan. Iya. Mau baru mau enggak, yang penting semuanya hidup udah sesuai prosedur. Oke, ini kayaknya pada lapar ya? Enggak juga. Enggak juga, saya yang lapar.
Maksud saya itu saya lapar. Oh. Ya. Itu kode. Anu mah gimana merasakan paket dari saya? Paket merasa terjamin atau Pertama nyaman. Yang kedua merasa dijamin. Kenyamanan dan mas'ulnya ini nih yang bikin saya gitu. jadi Tenang hati. Iya, tenang, dia ketenangan Dari mulai kita pesan terus komunikasi sama ya, enak. Pak Jainuri sama timnya kita enak. ini teman saya kerja nih teman saya kerja di MOS Oh, Mos. musim haji. Masya Allah. Nah, Jadi tapi baru sekarang dia kontak saya. Kepulangan tanggal 2 Mei. Mei, saya 17 Mei. Nah, kalau ini penumpang saya nih dari Lion Air kemana ya. Jadi mereka merasa nyaman di bandara maksudnya di bandaranya sudah ada yang menyambut lah. Sudah ada yang menyambut. Ada yang mendampingi lah. Ada mendampingi. Sebenarnya sih bukan jaminan, tapi kita sesuai prosedur. Pegangan saya cuma satu. Apabila seluruh persyaratan wajib sudah terpenuhi, apalagi. Makanya saya di situ berani menulis garansi, ya. Iya benar. Menulis garansi. Benar. Iya. Karena saya antum tahu sendiri, Iya. saya nggak mau tahan dulu, jangan transfer. Iya. Sebelum Iya. ada jawaban dan keputusan jangan transfer. Iya. Karena saya enggan untuk mengembalikan uang orang. Iya. Ya maksudnya bukan enggan sih, kalau uang orang ya uang orang, tapi ya gimana kalau uang sudah masuk gitu terus orang akan kecewa. Iya benar. Orang akan kecewa. Jadi sebelum orang melakukan pembayaran, saya pastikan dulu syarat-syarat apa yang ditentukan oleh pihak kerajaan Arab Saudi, pihak maskapai, terutama tes swabnya itu harus benar-benar hidup. Oke, teman-teman dengar sendiri ya. Persyaratan harus lengkap seperti paspor tidak boleh kurang dari 6 bulan, iqomah harus hidup, Auda juga harus hidup, dan jangan lupa tes PCR yang harus berlaku. Di saya lebih mahal. Apanya? Di saya harga lebih mahal. 1,5 juta. 1,5 juta. Tapi yang bikin murah itu garansinya. Oh, garansinya. Garansi dan layanan. Kalau tidak jadi terbang, uang kembali. Uang kembali. Maksudnya di reschedule ya, Pak? Ya, ada schedule. Tidak hangus. Tidak hangus. Misalnya ada orang yang tes swab nanti positif. Nah, itu nanti itu denda apa reschedule-nya itu, maksudnya cancel tiket. Itu dendanya berapa? Kalau uang sini sekitar 650 real. Udah Untuk reschedule 2 juta. Masya Allah. Padahal saya hanya mengambil 1,5 juta. Rugi kan? Rugi. Nah, belum lagi nanti Iya. tes swabnya, rugi kan? Udah pasti. Tapi inilah risiko orang berani terjun ke anggaplah ini antar lintas negara, kedua negara. Ya, bisnis ada rugi ada untung lah. Bisnis ada rugi ada untung, tapi bisnis itu butuh strategi dan wawasan. Betul. Jadi kenapa saya berani menjamin? Kenapa saya juga terjun ke sini? Saya nggak tega apabila melihat orang sudah pamit dari rumah, keluar dari rumah, udah salam-salaman keluarga, Udah nangis-nangis. diantar lagi sampai ke bandara ditolak. Betul. Tuh, gimana hati nuraninya? Kalau memang ada kesalahan sedikit, ada kesalahan, ya inilah kalau kita lewat saya, nih Mas antum kan bagian. Sudah ada ini semua ya. Anggaplah kita kasih informasi caranya begini, cek semuanya. Yang penting kita tidak keluar dari prosedur. Oke. Nah, teman-teman. Jadi buat teman-teman ke belakang, insya Allah penerbangan masih banyak di Oktober. Yang fix tanggalnya itu pada tanggal 19. Antum kalau mau tanya ke dalam tuh, ikut Pak Zainal ribet nggak? Tanyain ke dalam. Udah barusan. Aman. Udah aman, terkendali katanya gitu. Barang-barang masuk kan? Barang-barang masuk, nggak ribet. Masih dikasih tempat nginep lah. Dijemput lagi ke bandara. Ini harus diantar nih ke Mekah nih habis ini. Siapa? Ini. Masya Allah. Bos kita nih diantar ke Mekah nih. Masya Allah. Oke teman-teman, mungkin biar durasinya tidak terlalu panjang, kita sambil menunggu makanan karena istrinya Pak Zen barusan sudah keluar. Tentunya dia akan beli makanan dong ya. Perut saya udah keroncongan. Perut saya udah keroncongan dan
Biar durasinya tidak terlalu panjang, kita sambung nanti ke video-video selanjutnya. Jangan lupa share video ini ke media sosial kalian agar lebih banyak lagi informasi yang didapatkan oleh teman-teman kita, karena tentunya teman-teman kita juga menunggu informasi-informasi terbaru perihal penerbangan, baik yang ingin pulang dan juga yang ingin kembali ke Arab Saudi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.